Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBO di modul 6 tentang soal latihan. Nah, di sini soal latihannya itu buatlah aplikasi data mahasiswa sebagai berikut. Di sini ada dua. Yang pertama, masukkan nama universitas buat static variable dan static method supergetternya, settergetternya. Lalu yang kedua adalah masukkan data mahasiswa, NIM, nama, alamat, jurusan, di mana jurusan ini dikategorikan menggunakan angka dari 61 sampai 66. Nah, kalau misalkan kita mengisi iya, kalau ingin memasukkan data, maka mahasiswa ini kita tambah. Kalau misalkan kita mengisi tidak, maka aplikasi berhenti. Nah, ini kita disuruh menentukan dengan konsep encapsulasi ya, dengan constructor dan inheritance. Jadi kita harus menentukan parent class dan child class-nya. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama di sini saya membuat universitas sebagai kelas utamanya, lalu ini sebagai child class-nya. Nanti hanya sebatas begini saja teman-teman sekalian. Saya di sini membuat public class universitas, di mana privat string nama. Jadi kita hanya memasukkan nama universitasnya saja. Nah, dengan public universitas string nama, this nama sama dengan nama. Jadi kita masukkan namanya ini ke dalam properti namanya. Dengan kita ambil juga get-nya. Jadi get dan set dan get-nya. Get dan set-nya saja. Kita set namanya, lalu ambil datanya get. Lalu untuk main-nya, di sini ya public static void main-nya string argumen sama dengan ini string nama. Nah, di sini saya menggunakan universitas nama Unibi. Tinggal kita instansiasi saja objeknya di universitas nama, lalu kita print saja. Karena kita hanya diminta untuk membuat setter getternya. Kita coba run. Nah, ini nama universitasnya Unibi sudah muncul. Ini yang pertama. Lalu yang kedua di sini lumayan rumit ya, di mana saya membuat untuk kelas utamanya atau kelas globalnya ini adalah universitas. Lalu kelas untuk child-nya, jadi ini parent-nya, ini child-nya, ini mahasiswa. Nah, di mana dalam universitas ini terdiri nama universitas, get nama universitas, lalu public void set nama universitas. Kita set. Nah, lalu di sini ada protected void tampil untuk menampilkan, dan tampil yang pertama ya tampil untuk string, yang ini tampil untuk integer. Hanya sebatas ini saja di parent-nya. Kalau untuk child-nya di sini lumayan rumit ya, karena extend dari universitas ini, terutama mahasiswa ini, kita harus menginput beberapa string, yaitu propertinya adalah NIM, nama, alamat, dan jurusan. Karena kita di sini menggunakan konstruktor, berarti kita harus masukkan dulu nih ke dalam konstruktor si semua properti ini. Yang pertama ya kita buat dulu public mahasiswa, string NIM, string nama, string alamat, string jurusan, dengan memasukkannya this NIM sama dengan NIM, this nama sama dengan nama. Jadi this NIM ini ya adanya dari sini, sama dengan NIM ini ya si argumennya. Nah, khusus untuk jurusan di sini saya menggunakan perulangan, menggunakan switch case. Jadi apabila dia 61 dia matematika, kalau case-nya 62 ya dia biologi dan seterusnya. Nah, setelah itu buatlah setter getternya. Setter getternya itu ya semua properti yang ada di atas. Kita buat di sini. Teruntuk public void yang set jurusan, ya kita menggunakan perulangan lagi. Nah, di sini saya mendapatkan info dari teman saya untuk membuat setter getter secara cepat dengan cara out insert. Nah, tinggal klik setter getter ini, nanti terbuat secara otomatis. Seperti itu. Lalu di main, nah di main ini saya menggunakan import Java Util Array List sama scanner. Jadi di sini kita buat instansiasi dulu objeknya. Kita panggil dulu array listnya dengan scannernya. Lalu kita buat dulu si public static void-nya ini, kita bikin boolean dulu, insert mahasiswa sama dengan false. Nah, nanti dia melakukan terlebih dahulu si scannernya ini ingin nambah nama siswa enggak. Nah,
kalau ingin menambah kan ada pilihan ya dan tidak. Nanti ya dan tidaknya ini ya semuanya di top upper class, dibesarkan, lalu di break line, dan pemilihannya apabila dia menjawab ya atau y, ya insert mahasiswa. Jadi masukkan mahasiswa, nanti di bawah insert mahasiswa. Is insert mahasiswa sama dengan true, karena data mahasiswanya true, karena ada. Kalau tidak memilih atau dia mengisi no, ya dia tidak akan menginsert mahasiswa, datanya menjadi false. Lalu kita break line ada di bawah. Nah, while is insert mahasiswa, show daftar mahasiswa. Setelah program ini selesai, ya tampilkan data mahasiswanya. Nah, preferred static void insert mahasiswa di sini ada, kita akan memasukkan NIM. Kalau misalkan dia mengisi ya, kan is insert mahasiswa ya ini kan, is insert mahasiswa. Nah, fungsi ini ya kita masukkan dulu NIM-nya, nama, alamat, dan jurusan. Nah, mahasiswa ini nanti new mahasiswa. Nah, ini apa namanya? Hasil dari konstruktor tadi. Mahasiswa sama new mahasiswa ya. Kita konstruktornya instansiasi dulu semua propertinya. Preferred static void show daftar mahasiswa. Nah, kita tampilkan semua daftar mahasiswanya yang sudah dimasukkan tadi. Dengan tidak, kalau misalkan dia apa namanya tidak ada gitu ya, tidak ada data mahasiswa ya tidak ada mahasiswa yang ditampilkan. Tapi kalau misalkan dia ada yang ditampilkan, ya keluarkan data inputan yang tadi, lalu kita beri break line. Break line tadi ya hanya menampilkan saja seperti itu. Apa namanya seperti spasi gitu ya. Oke, kita coba, kita run. Nah, ingin menambahkan nama data mahasiswa atau mahasiswa, ya saya isi Y. Kan tadi saya menggunakan upper class, dia bisa membesar secara sendiri. Kita nggak perlu nulis Y besar ya. Kita bisa Y kecil juga bisa diterima. Nah, NIM saya 98812 misalkan. Nama Mulki. Lalu alamat Balai Endah. Jurusan, nah ini untuk jurusan saya menggunakan 65 untuk informatika. Ingin menambah mahasiswa, ya udah beres, nggak akan masukkan. Maka ditampilkanlah data saya. Kalau misalkan saya memasukkan 2 data, nah saya masukkan dulu 2 data. 2 data di sini, misalkan 98812, Mulki, Balai Endah, jurusan 65. Nah, saya tampilkan data lagi, misalkan menambahkan data lagi, NIM-nya 98813, namanya Ramdan misalkan, alamatnya apa namanya Uber misalkan, jurusannya misalkan 61. Nah, saya tambahkan lagi data 98814, siapa? Arif misalkan, alamatnya Cimahi, terus jurusannya 62. Saya udah tidak menampilkan data, nah semua datanya ditampilkan. Data saya, data teman-teman saya. Seperti itu. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.